Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3 Ustaz Mansur. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, anak-anak berjumpa lagi dengan Pak Say melalui pembelajaran daring ini, pembelajaran jarak jauh ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Semoga kita senantiasa diberikan semangat oleh Allah, tetap istiqomah dalam belajar walaupun dalam keadaan bagaimanapun. Dan tak lupa pula semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, di pembelajaran kali ini kita akan mulai pembelajaran tema 1, subtema 2 yang berjudul pertumbuhan dan perkembangan manusia. Untuk itu anak-anak, marilah kita saksikan bersama-sama video pembelajaran dari Pak Say untuk pembelajaran pertama. Silakan. Oke, anak-anak, berjumpa lagi melalui video pembelajaran daring ini dengan Pak Say, yang dimana nanti Pak Say akan membahas pembelajaran kita di subtema 2. Tema 1, subtema 2 yang membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ya, daring ini tema 1, subtema 2, pembelajaran pertama. Berbeda dengan waktu tema 1, subtema 1 kemarin yang membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang kita membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Oke. Nah, sebagaimana kita sudah pelajari bahwa manusia itu merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Perhatikan gambar berikut anak-anak. Oke. Gambar ini sedikit memberikan makna kepada kita bahwa manusia itu hidupnya mengalami pertumbuhan. Tidak ada anak yang baru dilahirkan langsung menjadi dewasa. Tidak ada anak yang baru dilahirkan langsung menjadi besar. Pasti dia menjadi bayi terlebih dahulu. Urutannya dari sebelah kiri. Pertama menjadi bayi, kemudian menjadi balita. Balita bertumbuh dan berkembang menjadi anak-anak. Anak-anak bertumbuh dan berkembang menjadi remaja. Remaja bertumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa. Sampai dewasa dia tidak akan bertumbuh dan berkembang lagi. Nah, anak-anak, pertumbuhan pada manusia itu ditandai dengan apa? Kalau melihat gambar tadi, ditandai dengan perubahan tinggi serta berat badannya. Jadi kalau pertumbuhan yang terjadi pada manusia itu ditandai dengan berubahnya tinggi serta berat badan. Kalau dia sudah tidak bertumbuh lagi, berarti tingginya sudah tidak akan bertambah lagi. Nah, itulah anak-anak di antara tahapan gambaran kecil bahwa manusia itu mengalami tahapan pertumbuhan. Jadi bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa. Nah, coba perhatikan gambar ini anak-anak. Nah, gambar ini memberikan makna bahwa kepada kita, memberikan pandangan kepada kita bahwa tidak ada anak yang baru lahir langsung bisa berlari, langsung bisa berjalan. Mesti bayi yang baru lahir itu masih memerlukan bantuan orang tuanya. Kemudian bayi itu setelah digendong, dia mulai belajar merangkak. Dari belajar melangkah, bayi itu belajar berjalan dengan dibantu oleh orang tuanya. Setelah dia bisa berjalan, dia mulai berlari. Jatuh, bangkit lagi, mencoba terus. Setelah itu dia bisa berlari, dia mencoba yang lainnya. Mulai dari mencoba menggunakan sepeda. Ayo coba, siapa yang dari lahir langsung bisa naik sepeda? Sepeda yang roda 2 ya, bukan roda 3. Pasti tidak ada. Harus melalui tahapan tadi. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian dalam hal makan dan minum.
Ayo siapa yang baru lahir langsung bisa makan sendiri, makan ayam 1 piring sama nasi? Mesti tidak ada. Ya, oke, itulah anak-anak gambaran bahwa manusia itu hidupnya bertumbuh dan berkembang, tidak langsung lompat dari bayi langsung dewasa. Oke, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi tidak akan sama antara si yoga dengan yogi, pertumbuhan dan perkembangannya pun tidak akan sama. Mesti ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, gen atau keturunan. Gen atau keturunan ini yang dapat menjadikan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Coba kamu lihat yoga sama yogi. Maka dilihat keturunannya. Oh, keturunannya tumbuhnya tinggi lebih cepat. Ada yang pertumbuhannya tingginya lebih lambat. Sendiri-sendiri. Melihat keturunan dari orang tuanya. Kemudian yang kedua, hormon. Apa sih hormon itu? Hormon itu merupakan zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi di dalam organ tubuh kamu. Jadi kalau hormonnya ini bagus, maka pertumbuhannya dan perkembangannya akan bagus. Ini faktor internal yang tidak bisa kita ubah. Tetapi ada faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia yang bisa kita usahakan. Yang pertama apa? Ada makanan. Kalau makanan-makanan yang dimakan adalah makanan yang sehat, mengandung nutrisi 4 sehat 5 sempurna, maka pertumbuhannya dan perkembangannya akan bagus. Sebaliknya, kalau makanan yang dikonsumsi itu makanan yang tidak sehat, maka pertumbuhan dan perkembangannya akan menjadi lambat. Kemudian ada olahraga yang rutin. Kalau kamu pertumbuhannya pengen bagus, pengen tingginya terus bertambah, maka olahraga yang rutin. Jangan malas untuk berolahraga. Habis sholat subuh, bantu olahraga yang paling ringan apa? Bantu membersihkan tempat tidurmu, rapikan tempat tidurmu, sapu rumahnya, membantu orang tua. Itu olahraga yang rutin yang paling ringan. Kemudian apa? Jangan dilanjutkan tidur. Lari-lari kecil, olahraga rutin setelah sholat subuh. Insya Allah pertumbuhan dan perkembanganmu akan bagus. Lalu yang kelima, atau yang faktor yang eksternal ini adalah faktor dari luar. Yang kelima adalah istirahat yang cukup. Ya, istirahat yang cukup. Waktunya tidur nggak mau tidur, malah mau nonton TV, main HP. Waktunya tidur nggak tidur, malah minum kopi. Ini akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kita. Jadi anak-anak, yang perlu kalian ingat, kita harus menjaga diri kita agar mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang bagus. Ya, begitu. Mari anak-anak, kita jaga olahraga yang rutin, makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup. Demikian anak-anak, semoga bermanfaat. Yang tugas hari ini tema 1, subtema 2, pembelajaran pertama, aktivitas 1 dan alhamdulillah anak-anak sudah selesai, sudah tuntaslah pembelajaran kita hari ini, yang dimana pembelajaran kita hari ini membahas bagaimana pertumbuhan dan perkembangan manusia dan apa saja faktor yang mempengaruhinya. Semoga yang sedikit itu dapat kita amalkan sehingga pertumbuhan dan perkembangan kalian menjadi lebih bagus lagi. Tetap semangat dan tetap awali semuanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.